Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami tetap merasakan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Renungan kita, tetaplah bersukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita sebagai manusia biasanya bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik dan menyenangkan. Tapi begitu keadaan berubah, berada dalam masalah, kesulitan, atau situasi yang gawat dan tak mengenakkan, rasa sukacita itu pun raib seketika. Yang ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, dan frustasi. Kita melihat dalam kitab Filipi ini, kitab yang selalu dikenal dengan nama The Book of Joy atau kitab sukacita, di mana dikisahkan Rasul Paulus menulis kitab ini ketika sedang dalam keadaan tidak baik, berada di dalam penjara. Rasul Paulus menuliskan kitab ini di mana dia juga sedang ada dalam penderitaan karena terkurung di dalam penjara. Kebanyakan orang yang dipenjara tanpa berbuat kejahatan seperti Rasul Paulus ini akan merasa teraniaya, marah, jengkel, dan mempertanyakan di mana letak keadilan. Tetapi tidaklah demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa ketidakadilan yang dialami karena pengenalannya akan Kristus merupakan sebuah keuntungan. Rasul yang setia ini mengajarkan agar umat Tuhan tetap bersukacita walau dalam penderitaan, lelah melayani, ketika membangun persahabatan, dan saat menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Rasul Paulus punya alasan kecewa, sedih, jengkel, protes atau marah. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena ia tahu ini adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai pemberita Injil. Penderitaan tak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa di banyak bagian Alkitab mengajarkan kita untuk selalu bersukacita, termasuk nats renungan kita? Menurut penelitian, jika seseorang marah,
cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun. Di antara racun alami, hormon ini menempati urutan kedua yang paling berbahaya setelah bisa ular. Racun ini membuat seseorang sakit, cepat tua, bahkan cepat meninggal. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu secara positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin. Hormon kebahagiaan ini berkhasiat memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam relasi antar manusia, meningkatkan semangat, daya tahan, dan kreativitas diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab selalu menekankan kita untuk bersukacita, seperti apa kata Rasul Paulus pada firman Tuhan di pembacaan kita, terkhusus ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudaraku, tentu pencipta kita tahu bagian mana dari diri kita yang harus dikembangkan dan mana yang harus diminimalisasi. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersukacita. Sukacita yang dimaksudkan di sini bukan sekedar berpikir positif, di mana kekuatan pikiran manusia menjadi ukurannya. Berpikir positif punya batasan, tetapi sukacita di dalam Tuhan melebihi batas-batas manusiawi. Dasar sukacita yang alkitabiah ialah kita sadar dan yakin akan adanya jaminan yang besar dari Tuhan yang empunya alam semesta ini dan yang punya hidup kita. Jaminan ini memampukan kita senantiasa bersukacita menjalani hidup. Saudara-saudaraku, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yang mencoba mengusir sukacita dari hati dan pikiran kita, apakah masalah itu lebih besar dari jaminan kemenangan yang dijanjikan Tuhan Yesus? Jika kita menghadapi masalah besar bersama Tuhan Yesus yang luar biasa, tentu kita akan cakap menyelesaikannya. Jangan fokus pada masalah yang besar itu sambil terus mencari solusi. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus akan membangkitkan sukacita dan antusiasme di dalam diri kita. Bangkit dan peganglah kuat janji kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karena di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Saudara-saudaraku, mari ingat, bukan karena hidup bahagia maka kita bersukacita, tapi karena kita bersukacitalah hidup kita menjadi bahagia. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah kami, sumber sukacita kami. Kami akan bangkit untuk meraih kemenangan yang besar. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.